Sobat Bediler, masih bingung menentukan pilihan antara monoled atau yang chamber tumpuk? Lebih kencang mana power chamber tumpuk dan chamber monoled? Ini dia untuk penjelasan dari perbandingan kedua unit monoled dan juga chamber tumpuk Predator OD38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi. Selamat datang kembali di pusat senapan angin yang berkualitas, masih tetap di Surabaya Sport Channel. Bersama Kang Adi, kali ini kita akan membahas ataupun membandingkan dua unit varian taktikal dengan tabung 38. Ada chamber tumpuk dan juga chamber monoled. Apa bedanya dan seperti apa, sesignifikan apa untuk perbandingan dari kedua unit ini? Simak terus videonya hingga selesai. Sobat Bediler, di depan saya di sini sudah ada yang varian OD38 chamber tumpuk. Unit ini dia memiliki chamber dengan bahan dural seri T6 dan pengerjaannya sudah menggunakan semi CNC. Ini adalah mode tumpuk, jadi dia terpisah antara chamber dan juga untuk ruang hammernya ataupun juga ruang ledaknya. Jadi memiliki masing-masing di chamber sendiri dan juga untuk ruang konstruksi anginnya sendiri. Nah, lalu apakah yang OD38 tumpuk ini bisa lebih keras, bisa lebih stabil dengan yang OD38? Mari kita ulik satu persatu dari part-partnya di sini. Dengan spek dia menggunakan tabungnya OD38 mm pastinya sesuai dengan namanya ya Sobat Bediler. Ini dia menggunakan ketebalan di 5 mm untuk tabungnya. Di bagian di sini untuk larasnya sudah menggunakan laras seamless dengan panjang 60 cm yang alurnya 12. Tentunya unit ini sudah bisa kita gunakan untuk medium hingga ke long range karena dengan support dari barrel yang sudah berbahankan seamless. Di sini untuk area luar dia menggunakan selumbung yaitu dengan ukuran 19 mm dan untuk finishing keseluruhan dari unit ini menggunakan pewarnaan sunblast dan juga di sini sudah diwarna dengan anodis warna hitam. Jadi sudah ada sunblast dan juga sudah di anodis. Sehingga di sini untuk fisiknya, tampilannya, hasilnya dia sedikit kasar atau seperti nampak kulit jeruk, agak kasar-kasar halus ya Sobat Bediler. Dan di sini juga dia memiliki efek yang lumayan bagus ketika kena cahaya seperti ini. Nah, tentunya kita tidak membahas varian warna saja, tetapi di sini juga lebih ke konstruksinya. Untuk yang chamber tumpuk ini dia menggunakan adapter ataupun transfer terpisah, berbeda dengan yang chamber monoled. Nah, untuk yang terpisah ini katanya bisa jauh lebih kencang dibandingkan dengan yang monoled. Nah, untuk itu nanti juga kita akan perbandingkan dari segi power kedua unit ini. Sobat Bediler, di sini untuk bagian tabungnya dia sudah di cover menggunakan ras berbahan ABS dan ini juga bisa kita manfaatkan untuk pemasangan aksesoris seperti bipod, center ataupun juga laser. Nah, di bagian trigger ini sudah menggunakan trigger yang model match lengkap dengan safety triggernya, sehingga akan memudahkan kita dalam penggunaan unit ini. Nah, ini dia untuk speknya ya, barrelnya 60, chambernya tumpuk dengan pengerjaan sudah semi CNC, kemudian pipanya berbahan dural OD38. Lalu apa bedanya dengan monoled? Mari kita hadirkan untuk yang chamber monolednya untuk kita ulas. Ini dia untuk yang varian chamber monoled. Sekilas tampilannya nampak sama, hampir tidak ada beda sama sekali. Tetapi tentu perbedaan utamanya di sini ada yaitu pada bagian chambernya sini ya Sobat Bed. Karena ini dia menggunakan chambernya yang monoled dengan bahan dural seri T6 dan pengerjaannya juga sudah semi CNC. Nah, kita akan ulas lebih mendalam di area chamber ini, tidak ke lain-lain. Kenapa? Karena untuk larasnya sama, menggunakan laras 60 cm dengan bahan seamless, tabungnya juga dural OD38 ketebalan 5 mm. Untuk kedua unit ini, manometernya juga sama-sama ada posisinya di ujung depan bagian tabung.
baik yang monoled ataupun yang chamber tumpuk. Begitu juga dengan pengisian yang sama-sama sudah menggunakan mini coupler berbahan stainless. Nah, lalu apa bedanya dengan chamber monoled? Nah, untuk yang chamber monoled ini dia disinyalir lebih stabil untuk anginnya. Untuk konsumsi anginnya pun lebih rendah. Tapi katanya orang-orang bilang yang monoled ini lebih pelan. Apakah demikian? Nanti tentunya kita akan buktikan. Secara logika sobat bediler, tentunya itu tidak berpengaruh terlalu banyak karena varian gocap juga rata-rata menggunakan chamber yang seri monoled. Jadi tergantung dari pengerjaan chamber ini sendiri untuk ruang ledak dan juga teknis-teknis lain dari ruang ledak, kemudian dari hammernya, settingan per hammernya itu juga sangat menentukan sekali untuk hasil power yang kita dapatkan. Nah sobat bediler, tentunya ya ini untuk pembahasan kali ini kita tidak banyak untuk mengulas karena kedua unit ini sama sebenarnya secara basic. Ya kembali lagi perbedaan utamanya hanya ada di area chambernya saja. Untuk itu langsung saja kita uji ke performa dan juga akurasi dari kedua unit ini langsung ke lapangan tembak. Oke sobat bediler, mari kita uji perbandingan dari performa, akurasi dan juga EPS untuk kedua unit kita kali ini, yaitu Predator monoled OD38 dari seri GM dan juga ada yang seri chamber tumpuknya. Jadi ini sama-sama Predator OD38, perbedaannya di chambernya tumpuk dan juga monoled. Kita akan coba dari yang monoled terlebih dahulu ya, lalu nanti kita akan coba untuk yang di sini yaitu yang chamber tumpuk. Di sini untuk mimis kita akan menggunakan yaitu Canon Hercules dengan beratnya 13,6 grain dan sudah kita siapkan untuk krono dan juga sudah siapkan untuk record dari hasil target yang ada di depan sana ya. Langsung saja kita buatkan tesnya untuk yang monoled terlebih dahulu. Di sini kita akan masing-masing mencoba sebanyak 10 kali tembakan ya, mana yang lebih akurat dan mana untuk power yang jauh lebih keras. ...951 tidak keluar. Untuk akurasi ada sedikit di atas dari titik awal ya. Kita coba kembali. Masuk 997, malah naik ya. Tadi di 951, ini malah naik ke 997. Kita lanjutkan lagi. ...988. Nah, ini untuk perkenaannya ya, bisa disaksikan. Kita yang ke 5 sekarang. Dapat ya. Groupingnya cukup rapat. Yang kelima di 956. Kita lanjut yang ke-6. Masuk 970. EPS juga lumayan stabil ya, naik turun tidak terlalu banyak walaupun ini belum pakai regul ya. Yang ke-7 dapat ya, tuh perkenaannya 972. Yang ke-8 963 ya, perkenaannya rapat. Yang ke-9 964.
935 semakin menurun. Yang ke 10 atau yang terakhir. Oke, ini untuk yang ke 10. Dia berada di 937 ya terakhir. Jadi untuk 10 kali tembakan terendahnya di 935, tertingginya di 997, dan untuk range rata-ratanya ada di 963 untuk FPS dari Predator yang seri mono LED. Untuk perkenaannya ini lumayan rapat ya. Ini kita zoom kan ya. Untuk perkenaannya ini yang di atas itu adalah titik awal, dan untuk hasil akurasinya ada yang di bagian bawah. Oke, ini sudah cukup rapat ya untuk sekelas unit standar dari pabrikan. Mari kita sekarang bandingkan dengan yang chamber tumpuk. Oke, sahabat bediler, kali ini kita langsung saja tes untuk unit yang kedua, yaitu yang chamber tumpuk ya. Sama-sama taktikal, hanya beda di varian chamber, yaitu tumpuk dan juga mono LED. Tentunya untuk mimis tetap sama, pakai Hercules, dan di sini untuk jaraknya juga tetap sama ya, di lokasi kita di gudangnya Surabaya Sport, yaitu dengan jarak 20 meter ya. Oke, langsung saja kita buatkan titik perkenaan. Kalau yang tadi itu ya ada tepat di sebelah kiri, ini kita akan coba kasih di sebelah kanan. Itu ya, bisa kelihatan di sini untuk hasil yang pertama tadi. Kita buatkan titik perkenaannya dulu. .986 untuk yang pertama. Sepertinya sedikit lebih keras ya yang tumpuk ini. Kita coba lagi untuk memastikan. Sama-sama akan kita coba sebanyak 10 kali ya tentunya. 979 untuk perkenaan ada di atas dari titik awal ya. .977. Lanjut yang keempat. Masuk. 977 lagi. Di lebih sedikit ya perbedaannya untuk yang ini naik turunnya dibanding yang mono LED, malah lebih stabil ini. Apakah konsisten? 937. Nah, ini dia turun sekarang agak banyak ya, dari 77 ke 37. Turunnya lumayan. Yang keenam. Masuk. 932. Kita coba lagi. Rapat untuk akurasinya. Yang ketujuh, FPS-nya semakin menurun. Jadi semakin dengan bertambahnya kita menembak, FPS-nya juga semakin menurun ya di sini. Tetapi untuk akurasinya ini sangat rapat yang tumpuk ini dibandingkan dengan tadi yang monolight. Masuk lagi ya. 905. Nah, ini sampai di bawah 900, mendekati 900 ya. Kalau kestabilan angin tadi menang di yang monolight. Tapi kalau akurasi
Ini lebih bagus kayaknya. Kita coba lagi. Masuk 884 ya, sampai turun di bawah 900 ya untuk FPS-nya. Jadi dia memang kestabilannya sangat-sangat kurang untuk yang tumpuk ini. Tetapi anehnya malah akurasinya lebih rapat dibandingkan dengan yang monoled. Oke, yang ke-10 ya. Di 861. Jadi ini untuk 10 kali tembakan, terendahnya ada di 861 dan tertingginya ada di 986 untuk FPS. Di range rata-ratanya ada di 936. Kemudian untuk hasilnya, mari kita cek di sini ya. Ini untuk hasil ya. Jadi dia ada yang sebelah, nah ini ya. Untuk hasilnya ada yang sebelah sini. Ini yang saya tunjuk. Jadi dia sedikit lebih rapat dibandingkan dengan yang monoled tadi. Jadi ini yang sebelah kiri adalah hasil dari yang tumpuk ini, dan yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan ini dia adalah yang tadi untuk monoled. Tidak terlalu signifikan perbedaan akurasinya, tetapi secara kestabilan yang monoled jauh lebih stabil. Nah, sama-sama power di angka 900-an dan juga akurasi sama-sama rapat. Lalu berapakah untuk harga unit ini? Langsung kita bahasnya di studio. Nah, Sobat Bediler, sudah menyaksikan untuk hasil akurasi dan FPS-nya bagaimana? Sudah cukupkah menurut kalian untuk FPS dari kedua unit ini? Sama-sama di angka rata-rata 900 untuk FPS-nya, 950-an ya. Dan untuk akurasinya juga sama-sama rapat. Nah, tentunya di sini ada satu perbedaan. Untuk yang monoled, dia naik turun anginnya jauh lebih stabil dibandingkan dengan yang chamber tumpuk. Secara untuk akurasi dari mereka berdua ini mirip-mirip saja. Jadi untuk kalian tentunya bisa langsung menentukan kalau ingin yang super stabil bisa pilih yang varian chamber monoled. Kalau yang ingin upgradean lebih kencang bisa pakainya yang chamber tumpuk. Nah, jadi untuk kabar yang beredar di para sobat bediler menurut saya mendekati tepat. Jadi yang OD38 tumpuk ini dia bisa settingannya lebih kencang dibandingkan dengan yang chamber monoled. Tentunya untuk dari versi upgrade-nya juga akan lebih mudah yang chamber tumpuk dibandingkan dengan chamber monoled. Nah, tentunya tetapi kembali ke kebutuhan masing-masing, kalian lebih suka yang chamber tumpuk atau yang monoled. Nah, Sobat Bediler, untuk kedua unit ini juga memiliki selisih harga yang tidak terlalu jauh. Untuk yang chamber tumpuk dikasih harga 2.250.000, sedangkan untuk yang chamber monoled di harga 2.750.000 rupiah. Nah, tentunya kalau kalian beli di Surabaya Sport akan langsung mendapatkan kelengkapan seperti tas, peredam, tali sandang, mimis, tes magasin, dan juga tempat mimisnya. Yang paling penting di sini kita selalu sertakan surat-surat SPK, STKS, dan kartu garansi resmi dari Surabaya Sport Channel. Sehingga kalian tidak perlu ragu ataupun bingung ketika nanti ada kendala di unitnya walaupun sudah lama, karena kita berikan garansi reparasi ataupun garansi servis untuk kalian semua. Nah, di sini untuk kalian yang ingin lebih hemat melakukan pembeliannya bisa pilih paket full set yang kami sediakan. Untuk yang chamber tumpuk di sini kita kasih harga di Rp3.350.000 dan untuk yang chamber monoled dikasih dengan harga Rp3.850.000. Untuk paket full set kalian akan mendapatkan tambahan teleskop Eagle 3x9x40 dan juga pompa PCP yang 4.500 PSI. Nah, tentunya bisa ditentukan, bisa disesuaikan dengan budget, selera, dan juga kebutuhan dari sobat bediler masing-masing. Yang terutama harus sesuai dengan karakter kita. Bagaimana sobat bediler? Sudah siap memilih? Sudah punya pilihan? Mau tentukan yang chamber tumpuk atau yang chamber monoled? Bisa langsung hubungi kami di CS di bawah sini, CS1 ataupun di CS2. Dan untuk kalian yang ingin bergabung menjadi reseller atau yang sudah punya toko ingin pengadaan produk, bisa langsung join reseller bersama Surabaya Sport dengan menghubungi admin grosir Surabaya Sport yang ada di bawah sini.
Terima kasih untuk seluruh sobat bediler yang selalu mensupport kami. Jangan lupa dukung terus kami dengan cara klik subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak kelewatan ataupun ketinggalan info-info menarik video-video terbaru dari Surabaya Sport Channel. Terima kasih, Kang Adi pamit undur diri. Salam satu laras, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin senapan berkualitas di Surabaya Sport Pusat. Surabaya Sport is your choice. Classy with